Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, para pemirsa, hadirin, para pendengar. Saya Abdullah Gimnastiar. Asli masih hidup ya. Sesudah berita heboh kemarin, dan kali ini kita bagi dua session pertemuan kita. Yang pertama adalah kita berbincang-bincang dengan Dr. Reza, yang salah seorang di antara tim dokter yang ditakdirkan Allah mengikuti episode ini. Bisa disangka nggak bohong. Jadi ada beberapa dokter, diantaranya Dr. Wid, Dr. Reza, dan ada dokter satu lagi di Melinda itu, di samping beberapa perawat lain termasuk perawat santri siap guna. Punten, sudah ada dokternya. Dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk di sini Pak Dokter. Alhamdulillah. Kita berkenalan, maaf ya. Sudah ya. Alhamdulillah, kita perkenalkan dulu. Lengkapnya dokter apa sih? Reza apa? Namanya Reza Sujud, Reza Widianto Sujud. Alhamdulillah. Dengar-dengar pernah pesantren di Darut Tauhid dulu? Dulu ya. Ya, pokoknya zaman tahun 90-an ya. Pokoknya tidak boleh disebut santri apa, pokoknya pesantren saja di sini. Sekian puluh tahun kemudian Allah takdirkan jadi seorang dokter, juga diberikan dua spesialisan, yaitu spesialis anestesi dan lebih detailnya anestesi jantung sama ICU intensive care. ICU intensive care. Nah, maksudnya apa itu teh ya? Iya, jadi spesialisnya anestesi, kemudian ada subspesialisnya. Subspesialisnya anestesi jantung sama intensive care ICU. Jadi yang di ICU. Jadi sekarang kerjanya di ICU. Di ICU sama kamar operasi. Oh, lebih sering atau melihat yang itu ya, yang seperti kemarin itu. Lebih sering, tapi ya banyak yang lewat juga. Banyak yang lewat ya. Tenang hadirin. Saya suka ter gitu kalau dengar kata lewat tuh ya. Alhamdulillah, ingat prinsipnya ya, tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada kejadian tanpa hikmah. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya bahwa sakit ini memang saya sudah menduga bakal sakit, karena diawali dengan kezoliman. Zolam tu nafsi, menzolimi diri sendiri, merasa sehat, merasa kuat, ujub terhadap diri sendiri. Akhirnya jadwalnya melampaui keadilan, kan zolim itu lawannya adil, dan Allah berikan sakit, kelelahan, dibawa ke rumah sakit, dan beliau adalah yang pertama kali menangani. Pak Reza, memang ini Pak Dokter atau apa? Pak Bebas gimana? Bebas ya Pak, bebas. Gimana pertama kali ketemu di rumah sakit dulu, apa yang terpikir nih Pak? Dok. Jadi pertama kali terpikir, ya nggak pikir apa-apa ya ayah, awalnya mah ya hanya jadi disuruh karena agim yang mau datang. Kebetulan di sana para dokter jadi nggak ada yang mau. Gitu. Oh gitu. jadi mundur satu-satu gitu ya. Oh, ini rahasia ya. Rahasia. Jadi mundur satu-satu. Ya saya lagi di ICU di sana gitu. ICU. Jadi biasa nanganin pasien-pasien ICU yang udah kegawatan tinggi gitu ya. Karena yang datang jadi
saya yang diminta gitu, jadi sama pihak manajemennya gitu kan, saya diminta Agim mau datang, nggak ada yang mau sama kamu aja gitu. Oh gitu ini. Jadi ini teh sisa gitu. Oh baiklah hadirin. Pemeriksaan awal baik-baik aja ya ada ya. Pemeriksaan awalnya baik-baik saja, dilihat memang sudah ada tampak ya gejala-gejalanya malah seperti yang alergi gitu ya awalnya gitu, tapi kita periksa semuanya darahnya bagus tapi kita putusin buat pemantauan lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi ya, diputusin untuk dirawat saja saat itu gitu. Semalam tuh ya, malam minggu ya. Malam minggu. Terus diizinkan pulang ya. Mengapa diizinkan? Diizinkan karena satu, setelah diketahui penyakitnya, indikasi dirawat untuk penyakit A itu adalah nyeri yang hebat gitu, nyeri yang hebat. Nah kebanyakan nyerinya tuh hebat sekali gitu ya. Hanya kebetulan bukan nggak boleh kebetulan ya. Nggak boleh. Nah, nggak boleh kebetulan. Jadi karena banyak itu belum banyak yang doain kan belum banyak yang tahu ya waktu itu ya, masih sedikit yang doain ya gitu. Jadi dikasih obat penahan sakit, akhirnya kan tidak terlalu sakit, terlihat kan, kita lihat bisa tidur berarti nggak sakit, karena orang kayak sakit itu biasanya nggak bisa tidur karena sakit sekali gitu. Kalau sakit nggak waktu itu udah tidur jadi nggak tahu ya sakitnya, jadi bisa nggak sakit gitu ya. Nah jadi diputusin udah emang gitu hanya di itu aja di rumah boleh kita di rumah tapi kita pantau gitu. Ya, dan saya memang sangat ingin pulang. Pertama di sana tidak ada tarawehan ya, walaupun ruangannya mana segede gitu itu ruangan saya. Memang enak ruangannya, nggak enak pas bayarnya. Tapi sudah takdir bagi-bagi rezeki hadirin. Jadi makin lama saya khawatir makin parah ya. Seperti naik taksi mahal itu ya. Bukan makin bahagia di taksi mahal, tapi makin stres. Nah, pulanglah saya di sini di mihrab ya. Sehari Senin, Selasa, Rabu masih saum. Lalu Kamis tuh Pak ya, pas Dokter Wid dari klinik Yasmin ikut setiap ini dengan krunya di sini, saya mulai limbung tuh. Katanya drop tensinya itu. Mungkin laporan ya? Iya, laporan. Saturasi turun drastis di bawah 90. Saturasi itu oksigen di darah katanya. Saya juga baru pada tahu kenapa jempol saya dijepit-jepit begini terus. Oh, ternyata itu ada sejenis informasi ya. Terus tekanan, lalu malam harinya 160 120 ya. Itu sampai 3 kali itu dicek ulang-ulangnya karena takut salah. Lalu terjadi penurunan suhu. Nah, itu apa aja sampai dokter berani ngirim SMS. Saya baru tahu itu mendekati kematian, Dok. Jadi tegang betulan sesudah baca itu. Nah, ini menarik ya, boleh saya bacakan? Karena ini bagi saya luar biasa. Dan saya yakin ini pun bagian dari ketentuan Allah yang harus saya dapat informasi. Kan gini, kalau kita harus tahu sesuatu dari Allah, kita pasti akan tahu gitu. Jadi jangan risau ya. Nah, saya dengar dari beliau ini pernyataan beliau. Oke, salep segala hadirin. Nah, karena saya lihat Allah mendekatkan dengan tanda-tanda yang bisa menyebabkan kematian. 1, tekanan darah diastol sampai 120, bisa pecah pembuluh jantung. Ini saya nggak ngerti ya. 2, dikasih nyeri yang hebat, karena penyakit itu nyeri sekali. Kalau di kedokteran disebut high level painful. Mungkin yang mengalahkannya hanya nyeri sakaratul maut, tegang. Saya baca ini ya nggak? Saya sering melihat itu lebih tegang lagi ya.
Jangan-jangan dokter datang mau melihat saya juga ya. Yang ketiga, dibuat hilang kesadaran. Yang keempat, suhu sama Allah dibuat sampai 33 derajat. 32 derajat aja jantung sudah berat sekali kerjanya A. Nah, semua itu sudah A rasain. Saya mau tanya, apa yang A rasakan di hati ketika maut seperti yang didekatkan sama Allah? Dua, kalau A di posisi sebagai orang yang harus menasehati keluarga pasien, apa yang harus A sampaikan supaya bisa tenang? Nuhun A. Dok, kenapa nulis ini? Satu, karena efek psikologisnya ke saya dalam sekali ini. gini A. Jadi sakitnya A itu kan yang sangat membahayakan adalah nyerinya, ya. Nyerinya itu ya nyeri sekali gitu, jadi yang sampai kemana-mana lah nyerinya itu. Tapi saya dapat berita dari data-data yang didapat gitu ya, harusnya A itu nggak sampai segitu gitu tensinya. Kenapa tensinya sampai 100? Kan tensi itu ada atas ada bawah. Tensi bawah itu kalau sampai di atas 120 untuk operasi pun kita tunda karena kita takut si pembuluh darah di dalam jantung itu pecah. Jadi kalau udah pecah ya udah nggak bisa selamat lagi gitu. Satu, itu harusnya nggak terjadi gitu. Kecuali kalau memang saat itu nyerinya hebat sekali. Nah sedangkan saat itu tidak nyeri gitu kan, tapi kok tensi bisa segitu gitu. Terus yang kedua, yang suhu, apalagi suhu saya aneh banget suhu A. Karena saya itu sering operasi jantung. Ketika saya harus menghentikan jantung, suhu itu saya turunkan dari 36, 35, terlihat jantung tuh pelan, semakin pelan. 33 udah tambah pelan, 32 udah mulai mau berhenti A. Nah, udah mau berhenti gitu kan. Saya dengar A sampai 32 gitu kan. Nah itu saya juga kan ya langsung risau lah gitu kan ya, gitu risau gitu kan. Wah masa sih sekarang saatnya gitu kan A, gitu. Nah, gitu ya, gitu. Gitu. Belum kesadaran udah mulai ada linglung lah, agak linglung kan pernah sampai apa ya hampir jatuh seperti itu gitu. Nah itu semua saya sering melihat gitu yang kayak gitu, ya melihat yang kayak gitu. Saya bilang tadi dari 10 orang yang saya lihat seperti itu, yang selamat baru 1. Satu itu ya. Yang betul dah. Oh. Ya Allah, gitu. Kenapa nggak ditulis yang itu? Oh, kan belum tahu selamat waktu itu. Oh iya benar. Oh, masya Allah. Jadi dokter kira rada tegang lihat ini teh. Rada tegang bukan rada lagi, tegang, makanya saya pikir. Oh, sekarang gitu makanya saya gitu. Pantes waktu nge-SMS sekarang gitu gitu. Aduh ya Allah. Jadi dari 10 tuh baru 1 yang kelihatan selamat, yang ini ya. Iya. Ini lebih menegangkan lagi hadirin. Masya Allah, masya Allah. Memang itu dok waktu suhu itu. Dan ini punten gak bisa direkayasa ya. Iya. Pertama saya yang gak ngerti itu tensi itu berapa. Saya makan yang pasnya mah 120, 80. Pokoknya saya suka angka itu ya. Pokoknya sudah cocok, ini pasti bener lah. Itu juga ada 120 ya, tapi di bawah itu bahaya ya dok ya. Bahaya. Gimana ya kalau bawah 120 tuh bisa pecah ya? Jadi ada pembuluh darah yang di dalam jantungnya yang ngasih darah ke dalam jantung itu sendiri gitu. Nah itu kalau sampai 120 itu bisa pecah karena pembuluh darah itu sangat kecil gitu. Itu yang bisa pecah, nanti pecah dari yang kecil naik kayak gitu, bisa pecah gitu. Masya Allah. Nah, kalau udah pecah berhenti juga. Baru kejadian tadi jam 6 sore ada kejadian seperti itu di rumah sakit yang saya kerja. Hari ini kejadian tensi segitu langsung pecah, kita mau langsung operasi jantung, nggak keburu udah keburu meninggal. Masya Allah. Baru tadi kejadian.
Terus yang dingin itu bagaimana tuh? Nah kalau yang dingin lebih ini lagi kita lebih seru lagi kayaknya ayah. Karena yang ya saya dapat kabarnya tuh dinginnya tuh pelan-pelan gitu ya, nggak langsung ya dinginnya gitu. Jadi kan sebelum kejadian sampai 32 sudah saya kasih tahu dulu suhu itu bahaya kalau sampai 32 gitu. Akhirnya kan dari 36 ya ayah, 36, 35 terus kerasa gitu saya tuh kalau saya jadi AA ya, karena saya tahu ya kayak udah 36 dites lagi kok 35, cek lagi 34 gitu. Kayak jalan tuh udah deket pintu gitu kayaknya Jadi ini Jumat Jumat dikasih, Jumat pagi saya dicek lab ya, iya. Lengkap jantung semua dan hasilnya Semuanya normal. Semuanya normal. Cuma kolesterol aja ya 225, kata dokter lain tuh cincai katanya itu ya. Itu mah diet dikit juga turun, benar gitu? Iya betul itu mah. Tapi faktanya hari Sabtu itu dokter ada di sini, Dokter Wid, dengan saya udah merasa dingin. Hari sebelumnya saya dingin, waktu dingin tuh saya pamitan ke istri itu ya, Nyai Nyai itu istri yang di sana ya, di Jakarta, istri itu. Kaki Abah sudah dingin, dinginnya naik terus ke atas. Yang kira-kira mungkin yang mau meninggal kayak gini, maafin Abah gitu ya. Wah jangan sembarang bicara gitu, kalau dimarahin ya. Jangan ngomong sembarangan. Padahal saya benar-benar ngerasain naik gitu. Tapi waktu itu masih sekitar 34-an ya. Nah hari Sabtu itu pas cek pertama 33,9. Saya bilang, dok saya dingin. Mungkin itunya yang salah, termometernya. Ganti termometer, makin dingin 33,4. Wah gimana ini, saya sudah merasa juga itu. Ini mungkin sudah waktu ya, mulai mendekat gitu ya. Karena udah baca 33 mau berhenti, tinggal 0,3 katanya. Waduh, udah pamitan aja di kamar tuh, di mihrab tuh. Wah nangis semua. Udah saya sudah berbaring aja, bismillah, mungkin ini sudah waktunya ya. Terus makin dingin, periksa lagi. Nah pemeriksaan terakhir itu 32,7 loh ya. Tapi itu saya sudah rubah posisinya sholat. Jadi mikir ya ini terakhir mungkin inilah saat saya berakhir hidup. Saya sedih lah. Yang bikin sedih sekali itu ingat dosa ya. Aduh selamat nggak gitu saya pulang. Terus tapi daripada meninggal lagi berbaring, saya lebih baik usahakan duduk sholat. Makanya sambil duduk aja sholat. Itu tuh waktu ada dokter Win nggak tahu sibuk, yang lain pada nangis, tapi saya udah minta supaya nggak dipindahkan. Dan pokoknya apapun yang terjadi udah di sini aja lah ya. Sholat itu asli itu 32,7 itu harusnya udah pelan sekali jantungnya. Udah pelan sekali, udah mau berhenti itu mas. Udah berhenti ya. Iya. Harusnya nggak bisa duduk apa? Nggak bisa itu mah. Nggak bisa ya? Bisa, udah nggak punya kesadaran, udah mulai turun itu mah udah. Saya mah fokus itu. Iya malah fokus. Fokus nangis sholat itu ya nggak? Malah mungkin ini sholat terbaik sepanjang sejarah hidup ya. Karena aduh ya Allah. Gimana lah saya susah menceritakannya, karena saya tahu perasaan tuh ini yang terakhir gitu ya. Jadi sujud juga dilama-lamain ya, siapa tahu gitu udah sujud nggak cengkat lagi gitu ya, tapi bisa duduk, alhamdulillah. Tapi nggak ada ketawa kayak gitu, tetap sedih ya. Dikasih minum oleh dokter, dikasih apa ya supaya penghangat, ada bandrek atau apa, minum di antara 2 rakaat lagi. Kerasa tuh hangat badan tuh dok ya, mulai nggak kayak dingin kayak tadi kan, asalnya dingin bawah tuh ya.
terus dikasih termo 35 dong. Nah ini gimana menurut medis? Kalau menurut medis sih bisa dikatakan hampir tidak masuk akal ya. Karena begitu saya dengar A sampai 32,7, saya udah minta ke rumah sakit Hasan Sadikin, udah minta alat buat cepat meningkatkan suhu. Oh, alhamdulillah. Tadinya udah saya gitu. kira minta gitu keranda atau apa buat tingkatin suhu. Gitu buat tingkatin suhu. Karena ya itulah, masya Allah semuanya tuh ya selain ini mendoakan juga semua orang yang berkompeten untuk membantu, rasanya semua pengen sekali membantu A gitu ya. Gitu. Baru sekali nih ayah, walaupun ya saya pernah lah ada beberapa pejabat segala macam, beda gitu, beda tanggapan daripada rekan-rekan sejawat saya gitu. Keinginan untuk membantunya beda sekali gitu. Sampai saya harus membawa itu, tapi karena saya pikir itu kan berat ayah, besar sekali alatnya, besar gitu kan, kemudian wah bawanya juga gimana gitu kan. Untung waktu pas kita udah mau mempersiapkan itu dapat berita lagi suhunya 35. Nah itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena kita untuk meningkatkan suhu itu dari 32 ke 35 itu butuh alat penghangat yang ya kalau saya bilang mah harganya tuh udah ratusan juta gitu ayah gitu. Ya tapi kan ya alhamdulillah ternyata dengan sholat aja ya tuh bisa gitu naik dari 32 sampai 37 gitu. 32,7 sampai 35. Kalau bisa gitu saya pengen padahal pasien yang sedang dioperasi itu ya saya suruh sholat aja gitu supaya langsung naik gitu. Jadi kitanya kan ini terobosan ilmiah gitu. Jadi ya itu kan karena salah satu, jadi ada yang di dunia kedokteran itu ada namanya triage of death, 3 tanda kematian. Salah satunya adalah hipotermi. Hipotermi adalah jadi kalau pasien sudah ada 3 tanda kematian, salah satunya adalah hipotermi. Jadi udah dapat ani 1 gitu kan ya. Nah 1 udah. Jadi kalau udah yang hipotermi itu ya sudah ciri-ciri akan lewat gitu ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Apalagi sampai yang disebut hipotermi adalah suhu di bawah 35 derajat. Gitu. Suhu sampai 32 derajat itu sudah, kalau silakan lihat di buku, lihat di mana, kita semua kita bisa lihat di internet bahwa suhu 32 derajat itu sudah kesadaran hilang, jantung sudah berdetak pelan, bahkan hampir tidak berdetak. Kayak gitu. Makanya saya kaget kok bisa naik secepat itu gitu. Itu masih nggak masuk logika ya. Logika paling sederhana bahwa alatnya salah gitu aja. Semoga itu aja. Tapi alat itu kan berkali-kali dipakai dan ganti-ganti tidak satu sampai gitu. Punya 3 itu. Dan memang segitu nilainya. Jadi saya nggak bisa ya benar-benar ya. Jadi kalau saya tuh pernah ngomong juga sama Ustadz Ali, ini mungkin ya Allah lagi heureuy Kak, ya kayaknya lagi di heureuyan gitu. Udah tahu bahwa 32 bakal mati, diturunin. Ya benar. Gitu, dan saya tahu itu Pak. Coba kalau nggak ada SMS itu mah hare-hare ya. Tapi sesudah ada WA itu saya jadi ngitung, 0,9 lagi ya. Wah, 0,3 lagi ya. Saya bicara ini tinggal 0,3 lagi gitu. Maka aduh ya Allah. Nah dari apa yang kepikir sesudah melihat fenomena ini sebagai seorang pribadi saja? Jadi seorang pribadi ayah, saya udah ya nyari ilmu kemana-mana gitu ya. Ternyata memang baru kali ini saya melihat gitu ya. Ini benar-benar saya melihat dengan saya sendiri, dengan mata kepala saya sendiri gitu, dengan pikiran sendiri. Ternyata memang doa yang diberikan oleh kita semua gitu ya buat A itu ternyata kekuatannya itu udah luar biasa sekali gitu. Jadi emang benar-benar coba aja semua orang itu kayak AA gitu jadi kalau sakit didoainnya kayak gitu mungkin sembuh gitu kali semua orang gitu ya. Gitu saya coba gitu kita semua tuh mendoakan orang gitu sama gitu ya. Itu yang saya
duh kalau kayak gitu kayaknya rumah sakit bisa bangkrut kali kita ya. Kita ya semuanya kayak sembuh gitu. Iya. Satu itu secara pribadi, apa perubahan dalam cara berpikir, bersikap dokter? Ada nggak hikmahnya nih dengan ditakdirkan menangani pasien yang tersisa ini? Jadi kalau untuk saya pribadi kan ini kan saya tuh diskusi juga gitu ya sama kelompok organisasi saya gitu. Ternyata memang kita itu saya itu sangat sering menangani, kan saya bilang saya sering menangani pasien di ICU. Kita tahu bahwa pasien di ICU itu ya istilahnya udah gerbang kematian lah. Jadi kan gerbang kematian, disitulah ICU rumah sakit itu. ICU adalah tempatnya orang untuk meninggal. Kemudian operasi jantung pun keberhasilannya 50-50. Jadi begitu kita di operasi jantung ya itu udah serahin diri aja gitu. Jadi yang benar-benar yang saya dapetin justru dari di situ itu bahwa ya kita harus berserah diri aja kita sama semuanya apapun yang terjadi gitu ya, dan kita harus yakin bahwa kecil sekali kita, walaupun saya bersama profesor-profesor, kita bekerja benar-benar sama orang yang istilahnya udah ilmunya udah nggak kelihatan gitu aja, udah sampai atas gitu ya. Ternyata ya kecil sekali aja, nggak ada apa-apanya kita dengan fenomena yang dilihatin Allah ke saya gitu dengan kejadian itu. Jadi ada ini benar-benar hidup baru mungkin ya kalau itu. Ya hidup baru. Hidup baru. Hidup lagi kali ya kata saya. Hidup lagi. Aduh ya Allah. Jadi nggak salah-salah amat yang bikin hoax itu ya. Dan sebetulnya kalau itu lewat waktu itu berarti itu sah tuh, nggak hoax ya. Iya sah. Masya Allah tuh begitu hadirin. Jadi Allah takdirkan ditemani, ini nggak ada yang kebetulan ya. Dokter Reza, coba kalau Dokter Reza misalkan dokter hewan misalkan ya, terus merawat saya, tidak salah dokter hewan ya. Tapi kan mungkin kurang akurat untuk menangani yang situasi gawat darurat begini misal ya. Tapi ditakdirkan yang sudah ya bagian gawat darurat, yang bagian ngurus jantung, yang sering lihat kematian, jadi lebih mudah-mudahan lebih valid lah gitu ya. Halo? Ya kecuali kalau saya diurus oleh santri P3K misalkan ya, mungkin beda daya untuk meyakinkan bahwa ini tuh memang sebuah ya pertolongan Allah gitu ya. Iya. Bener kan ini mah ya? Dari segi medis mah rada susah dicerna. Dan sayanya tidak mengerti lagi hadirin ya. Kalau saya sesama dokter mungkin rada beda ya. Saya tidak mengerti, lalu didampingi oleh dokter yang dokter Wid juga seorang spesialis dengan perawat-perawatnya yang juga pengalaman, membawa alatnya juga tidak satu ya. Jadi mungkin Allah menunjukkan supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan episodenya dengan para ahlinya, begitu. Hikmahnya bagi saya besar, bagi keluarga juga besar, bagi teman-teman besar. Tapi memang seperti yang dokter katakan, menurut dokter saya pasrah nggak dok menghadapi ini kan? Itu baru sekali gitu ya. Saya lihat memang ya saya sangat ya, takjub lah ya melihat gimana kepasrahan gitu ya, atau kayak yang ya kepasrahan, keikhlasan seseorang gitu kan, untuk istilahnya kita menghadap gitu ya udah gitu, ambillah gitulah kayak gitu gitu. Saya baru
belum pernah lihat selama ini, baru sekali ini saya melihat gitu, ngelihat AA gitu kan. Ya udah, ya siap untuk diambil kan. Biasanya orang kan ngomong gitu ya, saya siap, begitu sakit kan beda gitu kan ya, begitu sakit beda, begitu masuk ICU, begitu masuk mana, pokoknya semuanya apapun gitu kan kita lakukan apapun gitu kan. Bahkan kalau dokter katakan bahwa ini sudah tidak ada tidak memungkinkan lagi, sudah dikatakan ya sudah istilahnya sudah secara medis mah meninggal, hanya tinggal menunggu berhentinya saja jantung gitu kan. Tapi orang masih gimana gitu. Jadi tapi kalau saya lihat gitu ya, saya lihat di sini ya subhanallah ya, baru sekali gitu saya lihat bahwa memang bagaimana seseorang itu siap untuk diambil gitu. Saya baru sekali gimana, saya nggak tahu bener nggak siap atau enggaknya, saya nggak tahu gitu. Yes. Merasa apapun yang Allah lakukan itu pasti baik gitu ya. Saya tahu saya sakit ya, saya merasakan sakit itu, tapi hati itu nerima. Ya Allah, ini tubuh milikmu, tidak pernah engkau melakukan keburukan sekejap pun kepada siapapun, kepada saya. Pasti sakit ini baik ya. Ada kalanya sakit gitu ya, tapi ini daripada saya sakit di neraka nanti, mungkin ini cara Allah menggugurkan sakit saya. Jadi saya terima gitu. Waktu badan dingin juga ya saya terima. Gimana, ini milik Allah, pasti Allah melakukan yang terbaik. Kalau saya waktu itu harus pulang, yang sedih mah cuman aduh, ente dosa saya teh gimana mempertanggungjawabkannya gitu. Tapi selebihnya mah saya terima gitu, mangga. Dan saya mah bukan milik saya, milik Allah. Dan itu membuat lebih ringan menghadapi sakit gitu, menghadapi situasi yang kurang nyaman. Ya mudah-mudahan ini, saya tahu Allah sedang mendengarkan obrolan kita ini ya. Saya khawatir ada penyakit hati di balik omongan ini, tapi setidaknya itu dok. Jadi saya saya berusaha untuk, kapan sih Allah berbuat jelek ke saya ya? Saya ditutupin aibnya, dosa saya tidak dibuka, malah diberi kesempatan tobat. Apa yang kurang dari Allah? Kalau hanya dibuat sakit begini, tidak sebanding dengan dosa-dosa yang saya lakukan. Ini pun pasti untuk kebaikan. Ridho. Nah itulah ikhtiar batinnya dok. Ya, jadi setelah episode yang AA sakit ini, itu jadi saya bawa gitu ya, saya bawa ini ke pasien-pasien yang saya tangani, baik di ICU maupun yang ketika mau operasi. Apa yang sampaikan ke saya bahwa apapun semua itu milik Allah, kita ikhlas saja. Saya sampaikan itu semua ke pasien-pasien saya gitu kan. Alhamdulillah tingkat satu kecemasan daripada pasien yang akan operasi itu jauh berkurang gitu. Kemudian dari keluarga pun gitu kan, karena saya nanganin kan bukan hanya istilahnya muslim ya, tapi saya sampaikan gitu juga bahwa ternyata keluarga pun sekarang yang biasanya banyak yang emosi gitu ya, dengan kita cukup menjelaskan seperti itu, kita menjelaskan bahwa ya semuanya itu kan nanti pun kita manusia yang terbaik gitu kan, ya Allah yang menentukan semuanya, kita selain semuanya, dan jangan pernah berburuk sangka gitu sama Allah. Kalau memang saatnya diambil ya diambil, kalau saatnya memang harus selamat ya selamat gitu. Saya selalu sampaikan itu sekarang. Kemudian ya alhamdulillah gitu, jauh sekali perbedaan. Dan yang saya anehnya justru setelah itu tingkat keselamatannya tinggi gitu. Oh gitu ya. Benar, tingkat selamat tinggi. Jadi dari yang
pasien sudah pindah-pindah ke rumah sakit dari mana-mana, sudah 10 hari tidak sadar. Baru saya dapat berita ya baru kemarin sore itu pasien itu sadar gitu. Pasien sadar yang ya mungkin ya selama ini keluarganya emosi marah gitu, setelah itu malah mereka sekarang balik berdoa. Saya bilang gitu ya, sadar, pasiennya sadar gitu, sadar, makan bisa kita pulangkan gitu lah, kita pulangkan. Masya Allah. Jadi ini hikmahnya tidak hanya buat AA tapi buat dokter juga ya, Iya. buat pasien juga. Buat saja mah ada hikmahnya tidak? Ada katanya sekarang jadi rada takut meninggal semuanya. Juga kalau mau tidur teh sekarang lebih hati-hati dok ya. Besok bangun kan ya. Tapi tidak ada ruginya dan tingkat kepelitan semakin berkurang dan bisa keburu maut ya. Kalau sudah meninggal mah udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa sama sekali. Hati-hati yang punya handphone yang isinya macam-macam, nggak sempat ngehapus ya. Delete nggak sempat ya. Nanti mending bersih aja lah. Begitu. Ada lagi dong? Satu lagi bahwa setelah kejadian ini memang ternyata mengingat meninggal itu, mengingat mati itu indah ya. Jadi memang kalau kita ingat mati ya pasti ibadah itu jadi kencang ayah, jadi ibadah sangat jadi kencang gitu. Jadi bahkan ya alhamdulillah saya pun ngomong ke teman-teman saya gitu kan. Jadi ya mereka pun yang tadinya di kamar operasi itu musola mah kosong gitu ayah, sekarang mah alhamdulillah gitu ya, pada waktu salat mulai terisi gitu. Alhamdulillah, itu salah satu efek saya sakratul maut kemarin begitu. Oh ya bagus atuh, alhamdulillah ya. Senang sekali dengarnya kalau punya efek positif ya. Dan memang tidak ada yang jelek sih, perbuatan Allah pasti baik. Alhamdulillah bagus dok. Jadi sekarang mah statusnya ditingkatkan, gelar baru Ustadz di sana ya, di ICU. Ajak ya, ada yang meninggal kan bukan cuma pasien, benar? Lah saya kurang apa sehatnya, betul nggak dok? Iya. Sok jantung bagus untuk orang seusia kan ya? Semuanya bagus, semuanya nggak ada yang jelek, semuanya. Coba bagus. bayangkan hadirin, tapi segitu bagusnya tetap mau mati ya nggak? Maksudnya mendekati kematian ya. Tanda itu sudah didekatkan gitu. Nah, cara itu. tanda medisnya udah deketin banget gitu. Masya Allah. Sangat berharap kejadian ini tidak hanya berefek baik pada pribadi, tapi mudah-mudahan kepada semua yang berinteraksi, termasuk kepada jamaah, para pemirsa. Ini direkam dan juga live ini. Saya dengar di Facebook tuh 250.000 yang menyaksikan live acaranya. Jadi takdir Ramadan ini sebaiknya dimanfaatkan sebesar-besarnya. Mau saya cerita sesuatu dok? Nah, kan rekomendasi dokter bahwa pulang ke BSD ya, malam-malam, padahal itu teh malam paginya siangnya anfal berat gitu ya. Dokter mendampingi di sini. Terus kenapa saya diizinkan ke sana dok? Ayo. Karena gini ya, satu kalau memang itu membuat bahagia ya, kalau itu memang membuat bahagia, karena kebahagiaan itu kan pernah saya bilang bahwa kebahagiaan itu akan mengeluarkan suatu hormon endorfin. Hormon endorfin itu sama seperti kayak hormon kayak morfin yang ada dalam diri kita yang akan membuat kita bahagia, dimana kebahagiaan itu justru nanti akan menghilangkan rasa-rasa sakit, menghilangkan semua pikiran sakit, semua pikiran pikiran yang nggak enak, segala itu yang akan mengubah secara tidak langsung dari diri kita gitu. Makanya tidak ada orang bahagia gitu kan. Jadi
jadi semakin bahagia, semakin sakit kan nggak ada gitu. Karena memang secara tubuh alami sendiri dia dikeluarkanlah hormon-hormon endorfin yang akan membuat justru jadi sembuh gitu. Makanya saya melihat gitu, silakan bilangkan kapan ya, boleh besok, enggak, kalau malam ini pergi aja malam ini silakan gitu. Kalau memang gitu membuat semakin bahagia. Nah itu analisa dokter ya. Saya punya anak di Jakarta tuh masih kecil. Dia ke sekolah nangis, di rumah nangis, ingat bapaknya, ya enggak, abah sembuh lagi enggak ya gitu. Aduh, hati saya. Di sekolahnya juga ditanya oleh gurunya, kenapa dia nangis, ingat ke abahnya. Dan itu lumayan membuat saya sedih ya, bukan lumayan lagi ya, membuat saya keingetan. Paling ketemu kalau itu juga kalau lihat pakai imo gitu suka sembunyi anak tuh ya, mungkin masih kecil. Jadi dokter melihat mungkin kebahagiaan saya akan membantu proses penyembuhan, maka pada subuh berangkat dok. Nah saya merasa lebih sehat. Hari Minggu nih, Minggu ya. Nah lucu, di jalan itu hoax muncul, Agim wafat itu ya, perlahan masuk ke HP saya, padahal saya masih hidup ya. Jadi saya baca diri saya wafat. Kan saya tidak percaya ya hadirin. Loh, bagaimana saya percaya kepada tulisan itu yang bacanya masih hidup? Telah wafat Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ya dan sebagainya. Ini saya nih. Nah di rumah itu lagi ada pengajian, di rumah BSD itu setiap hari ada pengajian, baca Quran ibu-ibu 2 juz gitu ya. Nah, dikirimlah oleh istri itu berita, maksudnya ini ada hoak, ini di bawahnya ini berita tidak benar, AA sekarang sedang pulang ke BSD. Jadi 2 tuh, satu hoaxnya, yang di bawah klarifikasinya. Tapi tol kan tidak rata itu sinyalnya. Iya. Jadi pas kirim yang pertama masuk, yang kedua blank spot tuh tidak terkirim. Atau ibu jerit tuh hadirin. Waduh di pengajian tuh pada nangis, wah pokoknya heboh. Karena yang terkirim yang kematian itu ya, dikirimnya oleh istri yang valid ya. Bayangkan yang keduanya telat nyampenya. Wah udah nangis, katanya ada yang jantungnya juga sudah ngegerolong kemana. Waktu ibu-ibu lagi nunggu berita gitu, datang berita dari tangan pertama. Anak saya tuh lagi berantem ya, anak kecil berantem sama temennya, nangis. Waktu dipeluk oleh ibu-ibu tadi sangkanya menangisin saya ya enggak. Duh sing sabar, ada sabar nah coba. Ini urusannya mainan saya diambil. Masya Allah. Nah, tidak lama kemudian saya tiba atau ngajenghok itu hadirin. Bisi arwah ya. Ini Allah kalau ngegurawin manusia ya. Maha suci Allah. Hadirin sekalian, sepertinya ada lucunya ya, tapi yang aslinya makin banyak ingat mati tuh, jangan sampai menunda kewajiban ya. Pokoknya mah udah sholat berkumandang, kalau tidak ada yang lebih wajib lakukan, bisa keburu mati. Nggak bisa lah, saya juga mau turun dari tempat tidur ke duduk tuh nggak gampang ya. Kalau udah waktunya sholat gitu, yang belum haji, yang belum bayar hutang, bayar, nggak sempet lagi. Yang kedua, jangan nunda tobat. Kalau udah ngap-ngap gitu, udah nggak bisa diampuni lagi kalau udah lewat. Terus siapa lagi? Makanya mau minta maaf dari sekarang secepatnya. Jangan nunggu lebaran, siapa tahu malam takbiran toh ya. Hati-hati dok ya. Yang ketiga, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Lah kalau ketemu anak, peluk-peluk, bisi pelukan terakhir. Betul?
ketemu orang tua masih ada, minta maaf, hormat. Bisi pertemuan terakhir itu membuat kualitas pertemuan itu menjadi lebih. Dan jangan sampai pergi dalam keadaan gak enak. Bisi pergi yang terakhir. Yang keempat, jangan nganggap remeh maksiat. Bisi lagi maksiat mati. Hati-hati itu handphone, jangan sampai jadi tempat maksiat ya. Gampang bagi Allah mau mematikan mah, tinggal diastole dinaikin ya. Betul? Tinggal suhu diturunin, oksigen dihabisin. Udah kelenger itu. Saya udah ngerasain itu, oksigen dikit tuh, aduh, udah nggak jelas aja mikir. Emang begitu ya dok ya? Iya. Karena otaknya udah nggak dapat oksigen lagi, apalagi akan sampai 81 ya. Kalau ketemunya di rumah sakit mah itu udah langsung dimasang alat-alat, kita langsung di istilahnya dipasang selang segala macam kayak gitu. Tapi ini bisa naik lagi gitu kan ya. Iya, saya cara menaikinnya kaki dinaikin ke atas ke jendela gitu. Akal-akalannya terus selang ke sini kecil. Untung selangnya teh enak hadirin, kalau dicolokin ke sini sakit mungkin ya. Kan ada yang sampai dicolokin ya. Sedot itu aja. Tapi pas tahu harganya 45.000 setabung, terus diangkat tabung, waduh makin syukur tuh. Kita gratis nafas, benar? Coba kalau kita nafas bawa tabung kemana-mana kan nggak enak, dokter sambil ngoperasi sini tabung 2 ya kan, sehingga nyelem. Jadi betapa luar biasanya tuh hikmah pakai oksigen itu ya. Nafas gratis gini, kalau nggak 45.000 tuh isi tabung tuh ya 2 jam ya. 2 jam. Ya gitu ngegotong tabungnya itu yang mata kongkek ngabisin oksigen. Udah tabungnya isinya habis ya nggak, duit nggak punya tuh Pak, kita ngemut tabung itu. Dahsyat sekali hadirin. Nah yang terakhir, teman-teman sekalian, udah jangan sia-siakanlah hidup mah. Mending kalau ingin husnul khotimah mah, akhir yang baik mah, mending kita jadi orang baik aja lah ya. Prasangka baik ke Allah, prasangka baik ke orang yang beriman, berpikirnya yang baik, berkata baik, bersikap baik. Kalaupun orang mau berbuat jelek ke kita, ya itu menjadi pilihan dia. Pilihan kita mah baik aja. Tapi dia pelit sama saya, ya nggak apa-apa, ada duit dia ya. Dia kita anggap pelit itu kan karena kita nggak dikasih. Jadi sebetulnya bukan dia yang pelit, kita yang toma. Udah nggak apa-apa. Dia ngomong jelek, dan mulut dia. Kita punya mulut sendiri, ngomong baik aja, benar? Setuju hadirin? Gitu tuh Pak Dokter kesimpulannya mah. Mangga. Ada lagi? Udah aja cukup. Sebagai penutup, hari ini ceramahnya sangat ringan karena saya tidak boleh ceramah lama-lama, makanya saya undang beliau sebagai penceramah. Saya sangat berharap gitu takdir ini tuh bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semuanya ya. Sedikit hikmah lain tadi dibahas di yayasan di sini. Betapa pentingnya pesantren ini mempersiapkan sistem dan regenerasi yang baik supaya kalau nggak ada kapanpun pesantren ini secara syariat lebih siap. Hikmah lainnya. Kemudian banyak ibu-ibu yang dulu ngambek sekarang pada minta maaf ya. Sieun kok eyang ya. Ya pada ingat yang ngambek 10 tahun lalu. Karena gemparnya ini katanya ya sampai gempar sekali, rada mirip heboh gempar zaman dulu itu ya. Tapi bedanya kalau dulu mah banyak yang ngambek, sekarang jadi banyak yang sayang nih, ngedoakan. Oh Masya Allah, sampai sedih tuh lihat dari Palestina ya, yang bawa potret, apalagi yang dari Suriah, anak-anak yatim yang bapaknya pada ibunya nggak ada, ini dari anak-anakmu di Suriah gitu. Ya Allah, dari para ulama di Saudi, dari berbagai penjuru dunia tuh datang, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini jadi membuat semakin banyak orang ingat mati, sehingga lebih
mengisi kehidupannya dengan kebaikan. Alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmahnya. Sebelum kita tutup dengan doa, kita zikir sejenak dengan ayat-ayat Quran sambil berwakaf untuk menyempurnakan masjid ini, ya. Nuhun Pak Dokter, alhamdulillah semoga berkah ilmunya, amalnya luar biasa nih. Kita sambil zikir ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم